Pernahkah kamu duduk di kursi pengemudi sebuah mobil yang baru saja keluar dari dealer, lalu menghirup dalam-dalam aroma khas interiornya yang masih sangat segar? Bau mobil baru itu memang candu, seolah-olah aroma itu membawa pesan bahwa kamu sudah berhasil, sudah mapan, dan siap menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Kita semua pasti paham betul rasanya ada keinginan besar untuk terlihat sukses di depan mertua, kolega kerja, atau bahkan sekadar teman tongkrongan lama dengan plat nomor tahun terbaru yang berkilau di bawah lampu jalan. Namun, mari kita jujur sejenak pada diri sendiri. Seringkali kita terjebak dalam perlombaan semu untuk membeli pengakuan orang lain menggunakan uang yang sebenarnya belum kita miliki sepenuhnya, atau uang yang seharusnya punya masa depan lebih besar. Malam ini, kita tidak akan sekadar bicara soal otomotif, melainkan membedah secara mendalam bagaimana caranya kamu tetap bisa punya kendaraan yang keren dan handal, tanpa harus mengorbankan peluang emas untuk menjadi bos di bisnis sendiri atau mengamankan masa depan finansial keluarga. Saya ingin mengajak kamu melihat melampaui lembaran brosur mengkilap dan janji manis sales mobil, karena ada strategi yang jauh lebih cerdas untuk mengelola uang ratusan juta rupiah agar tidak menguap begitu saja di aspal jalanan. Tekanan sosial di negara kita memang luar biasa kuat, di mana kendaraan seringkali dianggap sebagai kartu nama berjalan yang menentukan kelas sosial seseorang di mata masyarakat. Kamu mungkin merasa lelah terus-menerus dibandingkan dengan sepupu yang baru beli mobil tipe terbaru, atau merasa kecil hati saat datang ke acara pernikahan teman hanya dengan motor atau mobil tua. Perasaan cemas dan ingin divalidasi ini sangat manusiawi. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa orang-orang yang kita coba buat terkesan itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan cicilan mencekik yang harus kamu tanggung setiap bulannya. Membeli mobil baru demi gengsi seringkali merupakan keputusan emosional yang dibalut dengan logika yang dipaksakan. Padahal, di balik pintu rumah yang tertutup, banyak orang stres memikirkan tagihan yang jatuh tempo. Kita perlu mulai berani untuk berhenti memprioritaskan pandangan orang lain dan mulai fokus pada apa yang benar-benar membangun kekayaan kita secara real, bukan sekedar membangun citra kaya yang rapuh. Perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai dari keberanian untuk tampil apa adanya, di saat orang lain sibuk memamerkan apa yang sebenarnya tidak mereka miliki sepenuhnya. Kalau kita mau hitung-hitungan dengan kepala dingin, biaya untuk sekedar mencium bau mobil baru itu sebenarnya sangat mahal. Bahkan bisa setara dengan harga satu paket gerobak franchise kuliner yang sudah punya nama, atau modal iklan digital selama 1 tahun penuh untuk bisnis yang kamu rintis. Bayangkan, hanya demi sebuah kepuasan ego sesaat saat serah terima kunci, kamu rela melepaskan potensi pendapatan pasif atau modal kerja yang bisa memutar roda ekonomi pribadimu lebih kencang. Kita sering lupa bahwa mobil adalah aset yang menyusut nilainya, sementara bisnis atau investasi adalah mesin yang seharusnya menghasilkan uang bagi kita. Jika kamu memilih untuk mengalihkan dana yang tadinya untuk uang muka dan cicilan mobil baru ke dalam pengembangan skill atau modal usaha, efeknya akan terasa dalam jangka panjang, bukan hanya saat kamu parkir di mall. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara kebutuhan transportasi dengan keinginan untuk pamer, agar setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar memiliki dampak positif bagi pertumbuhan kekayaan, bukan malah menjadi beban yang menarik kita ke bawah setiap bulannya. Mari kita bicara soal fakta pahit yang jarang sekali dijelaskan secara detail oleh pihak dealer saat kamu sedang melihat-lihat unit di showroom, yaitu tentang depresiasi atau penurunan nilai aset. Berdasarkan data akurat dari pasar otomotif, nilai sebuah mobil baru rata-rata akan langsung anjlok sebesar 15% sampai 20% begitu ban mobil tersebut menyentuh aspal di luar pagar dealer untuk pertama kalinya. Secara matematis, kalau kamu memutuskan untuk membeli mobil seharga 300 juta rupiah, itu artinya kamu baru saja membakar uang sekitar 45 sampai 60 juta rupiah hanya dalam hitungan hari, bahkan jam, demi sebuah gengsi dan status sebagai pemilik pertama.
Uang puluhan juta itu hilang begitu saja tanpa bekas, tidak menjadi apa-apa selain penurunan angka di buku tabunganmu, yang jika dipikirkan kembali, angka tersebut sudah cukup untuk membiayai renovasi rumah atau biaya pendidikan anak selama beberapa semester. Depresiasi ini adalah biaya tersembunyi yang paling mematikan bagi kekayaan kelas menengah, karena kita sering tidak merasakannya secara langsung, sampai saatnya kita ingin menjual kembali mobil tersebut beberapa tahun kemudian. Selain masalah penurunan harga unit, ada jebakan lain yang tidak kalah mengerikan, yaitu bunga kredit mobil baru yang sering kali dikemas dengan kata-kata promo yang terlihat sangat kecil dan ringan. Jika kamu melihat cicilan bulanan yang sepertinya terjangkau, cobalah untuk menghitung total keseluruhan uang yang kamu keluarkan dari awal uang muka hingga cicilan terakhir di tahun ke-5 atau ke-6. Selisih antara harga tunai dengan total harga kredit itu seringkali sangat fantastis. Bahkan kalau dikumpulkan, total bunga dan biaya administrasinya bisa digunakan untuk membeli 1 unit motor matic terbaru secara tunai tanpa hutang. Banyak dari kita yang terjebak dalam mindset yang penting cicilan masuk dalam gaji bulanan, tanpa menyadari bahwa kita sedang bekerja keras setiap hari hanya untuk memperkaya pihak bank dan perusahaan pembiayaan. Belum lagi biaya asuransi all risk yang wajib diambil jika kamu membeli secara kredit, yang mana preminya jauh lebih mahal untuk mobil baru dibandingkan mobil yang usianya sudah sedikit lebih tua, menambah beban pengeluaran rutin yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal lain. Selisih harga antara unit mobil baru dengan unit bekas tahun muda, katakanlah yang usianya baru mencapai 2-3 tahun, itu rata-rata bisa mencapai 70-100 juta rupiah untuk tipe dan model yang persis sama. Angka 100 juta rupiah ini bukanlah jumlah yang kecil. Bagi banyak orang, itu adalah hasil menabung selama bertahun-tahun dengan penuh perjuangan dan penghematan. Dengan memilih mobil bekas berkualitas, kamu sebenarnya sedang membiarkan pemilik pertama yang menanggung kerugian depresiasi terbesar, sementara kamu mendapatkan manfaat fungsional yang hampir sama dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dengan uang 100 juta tersebut jika tidak menguap di jalanan. Mungkin kamu bisa memulai usaha sampingan, melakukan investasi di instrumen yang aman, atau memiliki dana darurat yang sangat kuat sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak setiap malam. Perbedaan antara mereka yang terlihat kaya dengan mereka yang benar-benar kaya seringkali terletak pada keputusan sederhana seperti ini, yaitu kemampuan untuk menunda kesenangan sesaat demi keamanan finansial yang lebih kokoh di masa depan. Untuk kamu yang ingin tetap tampil keren namun tetap cerdas secara finansial, pilihlah mobil di posisi sweet spot, yaitu kendaraan yang usianya sudah memasuki 3-5 tahun. Pada rentang usia ini, kurva depresiasi atau penurunan harga mobil tersebut sudah mulai melambat dan jauh lebih stabil dibandingkan tahun-tahun pertamanya. Sehingga jika suatu saat kamu ingin menjualnya kembali, kerugiannya tidak akan terlalu menyakitkan. Selain harganya yang sudah jatuh ke titik yang lebih logis, fitur-fitur yang ada pada mobil usia 3-5 tahun biasanya masih sangat relevan dengan teknologi zaman sekarang, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun efisiensi bahan bakar. Kamu masih bisa mendapatkan fitur seperti layar sentuh, kamera parkir, hingga sistem pengereman canggih, tanpa harus membayar harga penuh seperti saat mobil itu pertama kali diluncurkan. Strategi ini memungkinkan kamu memiliki gaya hidup yang berkualitas tanpa harus terjebak dalam siklus hutang yang tidak berujung, karena kamu membeli nilai guna, bukan sekedar membeli kebanggaan semu yang cepat pudar. Namun, ada satu aturan emas yang tidak boleh kamu langgar saat memutuskan untuk membeli mobil bekas, yaitu jangan pernah nekat melakukan pengecekan mesin dan kondisi fisik sendiri jika kamu memang bukan seorang mekanik profesional. Sangat disarankan untuk menggunakan jasa inspeksi mobil bekas independen yang kini sudah banyak tersedia, karena investasi beberapa ratus ribu rupiah untuk jasa mereka bisa menyelamatkanmu dari kerugian puluhan juta rupiah akibat membeli mobil yang ternyata bekas banjir atau bekas kecelakaan besar.
Jangan sampai kamu terjebak dalam situasi membeli kucing dalam karung hanya karena tergiur harga yang terlalu murah atau tampilan bodi yang terlihat sangat mengkilap namun mesinnya bermasalah. Cari juga unit yang memiliki rekam jejak servis resmi atau service record yang lengkap dan jelas di bengkel resmi, karena ini adalah bukti nyata bahwa pemilik sebelumnya merawat mobil tersebut dengan baik dan teratur. Dengan memastikan kondisi teknis yang prima sejak awal, kamu bisa meminimalisir resiko munculnya biaya perbaikan tak terduga yang seringkali menjadi momok bagi para pembeli mobil bekas yang kurang teliti. Setelah berhasil mendapatkan unit bekas dengan kondisi mesin yang sehat dan harga yang jauh di bawah mobil baru, kamu bisa menyisihkan sekitar 5-10 juta rupiah dari total selisih harga tadi untuk melakukan permajaan total pada mobil tersebut. Gunakan uang ini untuk mengganti semua cairan seperti oli mesin, oli transmisi, minyak rem, hingga air radiator. Serta ganti ban dengan kondisi baru jika memang sudah mulai tipis, agar aspek keamanan tetap terjaga maksimal. Kamu juga bisa membawa mobil tersebut ke salon detailing profesional untuk melakukan pembersihan interior secara mendalam dan pemolesan bodi hingga kembali mengkilap layaknya mobil yang baru keluar dari showroom. Dengan melakukan permajaan ini, sensasi berkendara dan aroma di dalam kabin akan terasa sangat menyegarkan dan nyaman. Bahkan teman-temanmu mungkin tidak akan menyangka bahwa itu adalah mobil bekas jika kamu tidak mengatakannya. Ini adalah cara yang sangat taktis untuk mendapatkan kemewahan dan kenyamanan mobil baru dengan biaya yang hanya sekian persen dari harga aslinya. Sebuah kemenangan besar bagi logika dan dompetmu. Sekarang, coba mari kita bayangkan jika selisih uang sebesar 100 juta rupiah tadi tidak hilang begitu saja, melainkan kamu masukkan ke dalam modal kerja bisnis atau instrumen investasi dengan potensi return rata-rata 10% per tahun. Dalam waktu 5 tahun ke depan, nilai mobil baru yang kamu beli hari ini pasti akan terus menurun secara drastis, mungkin tinggal separuh dari harga belinya. Sementara modal usaha yang kamu putar dengan serius punya potensi besar untuk berlipat ganda, atau minimal menjadi aset produktif yang menghasilkan aliran kas setiap bulannya. Investasi 100 juta dengan bunga majemuk atau pertumbuhan bisnis yang konsisten akan menciptakan jurang perbedaan kekayaan yang sangat jauh di masa depan dibandingkan dengan sekadar memiliki mobil baru yang setiap tahunnya butuh biaya perawatan, pajak, dan bensin. Kita harus selalu ingat bahwa orang yang benar-benar kaya secara fundamental itu lebih sibuk membeli aset yang bisa menghasilkan uang saat mereka tidur, bukan sibuk menumpuk liabilitas yang butuh biaya perawatan tinggi dan terus menyedot isi kantong mereka. Perubahan mindset adalah kunci utama dari semua ini, di mana kita harus mulai belajar untuk merasa bangga bukan karena apa yang kita kendarai, tapi karena seberapa besar aset produktif yang kita miliki dan seberapa aman masa depan keluarga kita. Mulai minggu ini, saya tantang kamu untuk berhenti sejenak membuka situs katalog atau aplikasi marketplace mobil baru, dan mulailah riset secara mendalam tentang peluang bisnis di sekitarmu, atau mulai cari kontak inspektur mobil bekas yang terpercaya. Tidak ada yang salah dengan memiliki mobil yang bagus, namun akan jauh lebih membanggakan jika mobil tersebut dibeli dari hasil keuntungan bisnis yang sudah stabil, bukan dari memotong jatah tabungan masa depan atau mengandalkan gaji bulanan yang pas-pasan. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk memutar roda nasib, asalkan kita berani mengambil keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang yang lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar menjadi kaya. Fokuslah pada pembangunan fondasi ekonomi yang kuat terlebih dahulu, karena saat bisnismu sudah besar nanti, membeli mobil baru secara tunai pun tidak akan lagi menjadi beban finansial yang berarti bagi hidupmu. Sebagai langkah nyata, kamu bisa mulai membuat daftar prioritas dan menghitung kembali rencana keuanganmu untuk tahun ini. Apakah mengganti mobil baru benar-benar sebuah kebutuhan mendesak atau hanya sekedar keinginan untuk menaikkan status sosial semata? Jika kamu merasa pembahasan ini memberikan perspektif baru yang bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang terjebak dalam dilema yang sama. Tuliskan juga pendapat atau pengalaman pribadimu di kolom komentar tentang bagaimana kamu mengelola antara keinginan membeli barang mewah dengan kebutuhan modal usaha.
karena diskusi kita di sana bisa saling menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya mengenai strategi keuangan dan pengembangan diri yang akan membantu kamu membangun kekayaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak sampai titik ini. Mari kita mulai lebih bijak dalam mengelola setiap rupiah yang kita miliki demi masa depan yang jauh lebih cerah dan mandiri secara finansial.